Buat teman-teman semuanya yang menonton video saya kali ini, semoga dimudahkan rezekinya dan juga dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, hari ini teman-teman, saya akan membahas berkaitan dengan fakta, yaitu terkait astronot dari Malaysia, Sheikh Muzaffar Shukor, yang selalu dibanggakan oleh netizen dan juga masyarakat Malaysia. Karena seperti kita ketahui ya, Sheikh Muzaffar Shukor ini berhasil menjadi salah satu astronot dari Malaysia, satu-satunya astronot dari Asia Tenggara berhasil mencapai luar angkasa. Mungkin buat netizen Indonesia pasti sering banget mendapatkan sindiran dari netizen negara tetangga, yaitu bahwasanya negara Indonesia ini tidak punya astronot seperti Malaysia. Astronot Malaysia ini berhasil keluar angkasa pada tahun 2027, sedangkan Indonesia tahun 2025 masih joget wadidau. Beras habis, lipe solusinya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Oke, check it out. Jujur ya, pasti sindiran-sindiran seperti ini seringkali dilontarkan oleh beberapa oknum netizen dari Malaysia. Yang pertama, saya secara pribadi, dan juga mungkin untuk netizen dari Sabang sampai Merauke, ada yang sepakat dengan saya. Kita wajib memberikan respect kepada Sheikh Muzaffar Shukor ini. Walaupun beliau seorang astronot, tetap menjalankan sholat, bahkan juga ibadah puasa teman-teman. Tapi di sini teman-teman, saya akan memberikan fakta berkaitan dengan Sheikh Muzaffar Shukor ini. Bapak Sheikh Muzaffar Shukor ini berasal dari Minang. Ayah ibunya ini berasal dari suku Minang, Sumatera Barat. Ini kan tentunya tidak di-up di media sosial ya. Bahkan ada sebuah statement yang ini disampaikan oleh kreator dari Minang Indonesia tadi. Sheikh Muzaffar Shukor ini pernah mengatakan bahwasanya dia lebih suka diakui sebagai astronot ataupun angkasawan dari Minang, dari suku Minang. Nah, penasaran videonya seperti apa teman-teman? Langsung aja kita lihat videonya. Dia nggak tahu orang Malaysia udah naik ISS angkasawan, udah belasan tahun lepas. Oh, astronot maksudnya. Kalau di sini astronot namanya, bukan angkasawan. Astronot bahasa Piamannya. Ini kan yang Pak Cik maksud. Ini kan orangnya. Sheikh Muzaffar Shukor. Kita lihat siapa dia sebenarnya. Baca sama-sama ya. Selain itu, astronot Malaysia yang merupakan dokter bedah ini mengaku kedua orang tuanya sebenarnya berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Mengingat asal-usulnya dari Minangkabau, Sheikh Muzaffar Shukor meminta ditulis sebagai astronot Minang, bukan astronot Malaysia. Maaf ya Pak Cik ya, sabar ya. Bahkan orang yang dibangga-banggakan punya di astronot di sana, impor dari Indonesia, terutama Minangkabau. Kalau kita dibesarkan oleh orang asing, jangan terlampau arogan Pak Cik. Itu peringatan itu Pak Cik. Fakta yang belum banyak orang tahu nih guys, ternyata DR. Sheikh Muzaffar Shukor ternyata keturunan Minangkabau nih guys. Mengingat karena kedua orang tuanya berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, jadi setelah kita menonton video tadi, tanggapan dari salah seorang kreator dari suku Minangkabau, Indonesia, ketika diberikan sindiran oleh oknum netizen dari Malaysia, langsung membalas, memberikan pesan yang menohok. Dan selain itu, Sheikh Muzaffar Shukor ini lebih suka ketika dia dipanggil bahwasanya angkasawan ataupun astronot yang berasal dari suku Minangkabau, bukan berasal dari suku Melayu. Dan selain itu teman-teman, apakah Indonesia ini tidak punya astronot ataupun angkasawan? Sedangkan Indonesia sendiri mempunyai seorang astronot ataupun angkasawan pada tahun 1980-an. Jadi kita jauh lebih awal dibandingkan negara tetangga. Pada tahun 1980, Indonesia ini sudah punya astronot yang bernama Pratiwi Sudarmono. Dan beliau ini, Ibu Pratiwi Sudarmono, ini akan melakukan misi pertamanya menjelajah luar angkasa.
yaitu dengan misi untuk mengorbitkan satelit milik Indonesia, yaitu Palapa B3, yang dijadwalkan akan lepas landas pada bulan Juni 1986. Namun teman-teman, sayangnya, pada tanggal 28 Januari 1986, salah satu pesawat ulang-alik dari NASA lainnya, yaitu STS-51L Challenger, ini mengalami insiden yang sangat fatal. Setelah 73 detik setelah landas, pesawat ini mengalami insiden yang sangat hebat. Setelah insiden tersebut, beberapa misi lainnya itu dibatalkan, termasuk misi pesawat STS-61H, yaitu misi yang akan dilakukan oleh salah satu astronot Indonesia, Pratiwi Sudarmono. Dan setelah insiden tersebut, Ibu Pratiwi Sudarmono ini tetap terbang ke Amerika dan melanjutkan pelatihan dan juga penelitian di NASA. Alhasil, setelah selesai pelatihan, Ibu Pratiwi Sudarmono beserta beberapa astronot lainnya yang berasal dari negara lain ini melakukan sesi dokumentasi. Nah, alhasil, satelit milik Indonesia Palapa B3 ini diterbangkan keluar angkasa menggunakan pesawat NASA lainnya yang tanpa awak. Nah, di sini teman-teman, kesimpulannya, Ibu Pratiwi Sudarmono, salah satu astronot wanita pertama Asia yang berasal dari Indonesia, ini masih tercatat sebagai salah satu astronot yang berasal dari Indonesia, wanita pertama Asia yang menjadi salah satu astronot dengan misi STS-61H. Jadi Indonesia bukan tidak memiliki astronot, bahkan kita lebih dulu punya astronot pada tahun 1980. Jadi sangat jauh antara 2007 dengan 1980. Kemudian untuk oknum-oknum netizen dari Malaysia yang sering menyindir Indonesia ini tidak punya astronot dan lain sebagainya. Hey, Indonesia ini lebih dulu memiliki astronot. Pada tahun 1980 kita sudah punya astronot. Gimana nih teman-teman tanggapannya berkaitan dengan informasi ini? Tetap semangat, tetap dukung Indonesia. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.